Oke, kita tunggu beberapa yang bergabung ya. Assalamualaikum Bang. Halo, Waalaikumsalam Kak. Baru kita tunggu beberapa penonton atau gimana nih Bang? Terserah Kak aja Kak. Kita share dulu ya Bang linknya, kita tunggu 1 menit lagi ya Bang. Oke, gimana Kak? Ini saya share dulu linknya ke grup sambil menunggu penonton yang lain ya Bang ya. Oke, siap. Saya juga bantu siap. Siap Bang. Sinyalnya di sana gimana Bang kondisinya? Kebetulan saya lagi di kafe nih Kak. Agaknya masih lancar-lancar aja, cuman di pinggir jalan Kak. Mungkin ada suara-suara mobil lewat atau kendaraan. Mohon dimaklumi ya Kak ya. Aman Bang. Ya udah Bang, kita mulai aja ya Bang ya. Nanti kan ada rekaman siaran ulangnya juga gitu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para follower dari Forum TBM Aceh. Kali ini bersama saya Rizky Julia Perdana Putri, dipanggil saja Rizky, akan menjadi pemantik dari agenda bulanan bahas buku oleh Forum TBM Aceh. Nah, di antara kita teman-teman semua sudah hadir Bang Rasnadi Nasri. Nanti boleh berkenalan langsung bersama Bang Rasnadi Nasri ini karena beliau nih hebat juga karena salah satu pendiri Forum TBM yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Nanti boleh disampaikan langsung Bang sama teman-teman biar teman-teman bisa lebih termotivasi. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, silakan Bang, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasnadi Nasri. Ya, sekarang tinggal di Benar Meriah. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya juga baru berkunjung ke sebulan yang lalu lah mungkin ya, sebulan yang lalu sekitar November, awal November atau akhir Oktober, baru dari rumahnya ketua kita Kak Ami Rahmiana Rahman ya. Kebetulan beliau juga salah satu pengelola TBM di sana, Pustaka Kampung Impian ya kalau nggak salah, Pustaka Kampung Impian. Jadi beliau merekomendasikan atau mengharapkan teman-teman TBM yang berada di Benar Meriah, kebetulan teman-teman di Benar Meriah belum terdata sekaligus belum terdaftar sebagai salah satu keanggotaan di Forum TBM Aceh ya, gitu ya. Nah, beliau merekomendasikan agar kita teman-teman di Benar Meriah juga terdaftar lah sebegitu di Forum TBM Aceh. Nah, saat ini Kak mungkin sebagai informasi aja. Ini Kak Rizky, panggilnya Kak Rizky atau Kak apa ini? Panggil Kak Rizky aja Bang, panggil Rizky aja pun nggak apa-apa Bang, jangan panggil Kak. Siap. Di Benar Meriah sendiri Kak, sebagai informasi, kita udah terhimpun beberapa TBM sebenarnya ya Kak ya, yang kebetulan juga sudah melaksanakan kegiatan bersama gitu Kak. Salah satunya
mungkin yang kita laksanakan tahun lalu itu namanya wisata literasi kan, wisata literasi. Nah, programnya itu sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TBM lain di luar Benar Meriah, seperti mungkin kegiatan Red Alert, kegiatan membaca atau menulis seperti itu. Nah, di kegiatan wisata literasi ini kita melibatkan 3 TBM sebenarnya. Yang pertama itu mungkin namanya TBM Umat Telega Ilmu, Kak, yang sebenarnya udah berjalan hampir 10 atau lebih ya, 10 tahun lah, berjalan 10 tahun, yang dikelola oleh Kak Indah namanya, Indah Mayasari. Kemudian ada TBM, ini sekalian perkenalan ya Kak, apa-apa ya Kak ya? Gak apa-apa Bang, lanjut. Siap. Menarik nih. Ada yang namanya TBM RBI Cendekia atau Rumah Baca Inspirasi Cendekia yang dikelola oleh namanya Ibu Rusmiatun ya, di sana di daerah Kebun Baru, Benar Meriah. Nah, ketiga TBM ini termasuk TBM Rumah Literasi Abdul Jabar melaksanakan kegiatan bersama Kak yang namanya wisata literasi. Yang programnya itu adalah mengajak teman-teman atau adik-adik yang kita kelola kayak gitu, adik-adik yang apa kita bina ya, bukan kita kelola ya, kita bina di masing-masing TBM untuk melaksanakan aktivitas outdoor Kak. Outdoor berupa apa namanya pengenalan, kebetulan dilaksanakan di salah satu tempat yang cukup asik ya, di luar ruangan. Itu ada, kalau bisa saya gambarkan kondisi alamnya itu seperti hutan-hutan yang sebenarnya itu adalah hutan-hutan yang dibuat gitu. Itu banyak vegetasi yang ditanam secara sengaja Kak ya. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk memperkenalkan vegetasi itu, tanaman-tanaman itu seperti apa kayak gitu di tempat tersebut kepada anak-anak yang kita bina. Kemudian kami juga memperkenalkan, waduh ada kereta lewat. Gak apa-apa Bang, backsound. Ini mohon dimaklumi Kak ya, soalnya pas di pinggir jalan nih Kak. Kebetulan ada tempat yang tidak di pinggir jalan, nggak tahu kenapa tutup, mungkin karena hari pencoblosan gitu. Padahal saya udah mau ke situ tadi. Oke, baik. Kemudian Kak, ada kegiatan di hari yang sama, di aktivitas yang sama wisata literasi itu ada pengenalan benda-benda rumah tangga atau alat-alat rumah tangga ya Kak Rizkia, yang itu adalah khasnya orang Gayo Kak. Nah, misalnya ada bojok, itu untuk apa? Ada utem, ada tali pengikat utem, itu untuk apa gunanya? Sehingga itu kan benda-benda itu yang sebenarnya itu udah nggak kepake lagi di zaman sekarang kayak gitu kan. Orang tua zaman dulu itu masih pakai benda-benda tersebut. Itu seperti apa? Habis itu kayak tenunan-tenunan tikar yang terbuat dari jerami, dan sekarang nggak dipakai lagi mungkin, tapi orang tua zaman itu masih pakai. Dan itu yang kita perkenalkan kepada anak-anak di Benar Meriah yang dibina oleh ketiga TBM ini. Ya, gitu Kak kira-kira pengenalannya. Dan itu juga didukung oleh Dinas Perpustakaan juga waktu itu Kak. Nah, kalau TBM Rumah Literasi Abdul Jabar ini sendiri baru berjalan mungkin, ya kalau boleh dikasih tahu kayak TBM ini sendiri hadir atau lahir itu tanpa sengaja Kak. Bukan sengaja untuk membentuk, wah ini kayak ini bentuk TBM nih asik nih, kayak harus kayak gini nih. Nah, ternyata enggak Kak. Kalau boleh jujur, TBM ini sebenarnya dulunya cuma tempat les kayak tempat les kursus gitu Kak. Karena saya punya beberapa koleksi buku, mungkin ada beberapa koleksi buku saya, beberapa koleksi buku anak saya kayak gitu. Jadi daripada terpajang di lemari gitu, daripada tidak dimanfaatkan, ya udah saya taruh aja di kelas kayak gitu. Lama kelamaan ini jadi pojok baca
baca gitu kan, walaupun lah bukunya nggak banyak kayak gitu. Dan anak-anak tuh lebih suka baca bukunya, koleksi buku anak saya yang saya beli kayak gitu. akhirnya dengan seringnya saya melihat anak-anak ini membaca buku, nggak tahu kenapa, mungkin saya juga ngepost mungkin di Facebook, jadi ada beberapa orang yang akhirnya menyumbangin gitu kan, nyumbangin buku kayak gitu, teman-teman saya, teman-teman istri saya untuk dipergunakan di rumah literasi ini kayak gitu. Akhirnya ya saya berpikir gimana kalau saya buat TBM aja gitu, biar dampak dari penggunaan buku-buku ini menjadi lebih luas kayak gitu Kak ya. Nah akhirnya dengan adanya tambahan-tambahan buku dari hasil sumbangan teman-teman yang lain atau dari kawan-kawan kami kayak gitu, kami juga membuat buka lapak di outdoor kayak gitu, tempat wisata atau di tempat-tempat yang banyak keramaian, sehingga mungkin ada yang bawa anak-anak ke situ daripada capek bermain atau bagaimana kayak gitu, ikut terlibat di kegiatan membaca kita di lapak tersebut kayak gitu kan. Nah kira-kira gitu tuh latar belakangnya tuh Kak. Sambil minum ya Kak ya. Iya, silakan Bang. Masya Allah kali ya Bang ya, dari koleksi yang mana pertama untuk keluarga dan anak. Lalu ternyata banyak yang suka dan mungkin belum rezekinya untuk membeli buku. Jadi Abang dan keluarga menyebarkan buku tadi melalui pembukaan lapak baca di rumah maupun di tempat ramai, Masya Allah. Jadi itu udah berapa tahun Bang kira-kira Bang TBM-nya? Belum setahun Kak. Mungkin belum setahun ya, bisa saya bilang. Kalau secara administrasi mungkin belum setahun, tapi secara kegiatan mungkin saya bisa bilang mungkin udah lebih setahun Kak ya, termasuk yang saya bilang tadi kegiatan wisata literasi tadi itu udah tahun lalu, Oktober tahun lalu atau November mungkin ya. Ya pas setahun lah kira-kira dengan November tahun ini kan gitu Kak ya. Gitu Kak. Mantap Bang, mantap, menginspirasi. Jadi ini buat yang suka membaca buku, tentu ini menjadi inspirasi ya teman-teman semua, bahwasanya buku koleksi kita bisa kita sebarluaskan, walaupun awalnya nggak dalam bentuk TBM gitu ya Bang ya, dari diundang baca, lama-kelamaan terbentuklah wadah TBM ini. Jadi ini Abang baru perkenalan udah menginspirasi kali nih. Jadi ini kan Bang, kalau kita baca komentarnya nih Bang, ada salah satu komen dari ada komen dari Kak Rami. Kami baru bergabung jaringan, kami bermasalah nih, mau nanya apa kelebihan dan kekurangan buku ini. Mana tahu sudah dibahas tadi. Belum kami, jadi ini Bang. Pembukaan nih. Pembukaannya udah panjang gitu ya. Itulah, belum kami. Jadi selamat datang juga kepada teman-teman yang lain. Ini sepertinya ada yang Abang sebut tadi, Kak Indah Mayasari, salah satu pendiri TBM di Benar Meriah ya Bang. Oke, Benar Meriah ini kami juga sebenarnya pernah pergi Bang. Salah satunya waktu agenda gempa Ketol, mungkin Abang ingat tahun 2013 ya. Nah, jadi kebetulan saya waktu itu relawan PMI Bang, PMR, Pameran Remaja. Kami stay-nya di markas PMI Aceh Tengah. Wow. Nah, kami juga pernah buat kegiatan literasi maupun gotong royong juga Bang di Wehpesam ya. Kalau nggak salah Bang ya. Oke, jadi menarik kali ini bisa berbincang langsung dengan orang Benar Meriah. Langsung saja Bang, kan udah sempet nih Bang cari-cari quote ya Bang ya dari buku Sukses Manusia karya Eiler Rahman nih. Kalau dari covernya nih menarik nih, siapa yang nggak mau sukses ya Bang ya, seperti semua orang ingin ya mantap. Sama Bang dengan warna jubah saya hari ini. Okay. Ya betul. Sama-sama ungu gitu ya. Jadi siapa yang nggak mau sukses, karena kan sukses ini kan Bang, standar sukses orang tentu beda-beda, tetapi dari buku ini sepertinya buku ini akan memberikan kita wawasan baru, dan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat juga ya untuk teman-teman. Salah satu quotes yang menarik, lakukan sesuatu, jangan hanya melihat, mengamati dan berkomentar. Nah ini salah satunya hari ini kita sudah melakukan sesuatu lebih dekat dengan kesuksesan, yaitu mendengarkan pembahasan buku yang merupakan agenda rutin bulanan setiap hari Rabu terakhir
oleh Forum TBM Aceh. Nah, salah satunya nih sama abang kita. Silakan bang, boleh bang disampaikan bang apa yang menarik, kelebihan, kekurangan maupun hal yang sangat-sangat bisa bermanfaat untuk kami semua. Oke, sebelumnya saya coba ini dulu ya, sebelum ke intinya mungkin ke cover-covernya dulu nih, ya permukaan dulu. Ceritanya dulu kalau nggak salah saya tahun 2017 saya sempat ke Banda Aceh dan mampir ya ke Gramedia. Akhirnya saya mendapatkan buku ini nih, buku sukses manusia kan, sepintas kayak sukses manusia kan. Sebenarnya kalau lebih detail lagi kita punya tulisan di sini kelola kak. Nah sukses kelola manusia harusnya karya Elin Rahman dengan cover berwarna ungu cerah seperti ini. Nah ini salah satu mungkin yang membuat kita terkecoh kayak tentang bagaimana cover ini harusnya dibaca atau buku ini harusnya dibaca sukses kelola manusia gitu. Nah mungkin ini salah satu mungkin kalau Kak Ami menyampaikan apa sih kekurangan dan kelebihannya. Nah kekurangannya di sini nih. Nah sepintas kalau kita ngelihat nih sukses manusia nih ternyata ada kelolanya di sini. Nah mungkin untuk penempatan judulnya seperti ini memang sengaja dibuat untuk memancing ketertarikan calon pembeli mungkin ya calon pembaca seperti itu. Nah, kemudian ini buku ini cukup tebal, Kak. Kira-kira sekitar 400 malah ya, 400 halaman, Kak, cukup tebal. Dan ini merupakan sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan esai atau artikel yang dibuat oleh Elin Rahman di salah satu pojok baca salah satu pojok tulisan di Kompas, sehingga diakumulasikan menjadi salah satu buku motivasi dan manajemen manusia sebenarnya, seperti itu, Kak. Nah itu permukaannya dulu Kak. Dan ternyata isinya ini sangat banyak Kak. Nah dari yang saya baca ada beberapa komponen yang bisa saya uraikan kayak diantaranya mungkin dari buku-buku ini mana bisa catat ya. Nah, pembahasannya adalah tentang pengelolaan manusia, yaitu mengelola karyawan, kemudian motivasi dan pengembangan, kemudian komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik. Nah, buku ini sendiri sebenarnya saya pikir lebih cocok ya kayak lebih cocok dibaca oleh para manajer atau pemimpin-pemimpin suatu perusahaan. Tetapi buku ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk dibaca orang masyarakat umum yang sekaligus menjadi pengelola suatu organisasi atau bahkan instansi kayak gitu Kak. Mungkin apakah instansi pemerintahan, karena ini kayaknya cocok semua. Hal yang menarik dari buku ini adalah walaupun ini bukunya non fiksi begitu, tetapi setiap judulnya atau setiap bab yang diberikan oleh Elin Rahman ini juga berisi studi kasus atau contoh kasus dari pengalaman beliau yang dialami sehingga sharing dalam bentuk tulisan ini, seperti itu. Kira-kira begitu Kak. Wah, mantap sekali ya Bang ya. Manusia kan tentu kan makhluk sosial, pasti membutuhkan tuh ya Bang apa yang dibahas oleh di dalam buku tersebut, mengelola konflik, membangun komunikasi yang efektif, minimal sekali dengan saudara, apakah dengan adik atau dengan pasangan, ya, betul. Guru dengan muridnya, dan pendiri TBM tentu dengan para anggotanya ya Bang ya. Betul. Jadi berdasarkan buku itu, kira-kira kiat yang paling menarik Bang, ataupun yang mudah diterapkan secara umum, apa itu Bang untuk membangun komunikasi yang efektif kepada orang yang ingin kita pengaruhi gitu Bang? Betul. Ada satu informasi yang cukup menarik bagi saya tentang bagaimana melakukan komunikasi efektif. Ini berdasarkan buku ini Kak ya. Langsung kepada studi kasus sih sebenarnya. Langsung kepada studi kasus. Di sini ada di halaman berapa ya? Kayaknya baru saya baca, cuma saya lupa halamannya.
tentang namanya servis kayak gitulah ya. Nah, ini dia modal utama servis. Nah, di sini diceritakan bahwa setiap karyawan atau setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ketika kita orang Indonesia sendiri sih terkenal ramah ya kak ya, terkenal ramah, terkenal cukup membahagiakan orang lain dalam hal berkomunikasi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga orang-orang yang kadang-kadang apa bahasanya ya, judes gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan karyawan yang mungkin sales gitu. Nah, padahal dalam buku ini dijelaskan bahwa produk utama untuk menjajakan ide-ide atau menjajakan gagasan atau menjajakan produk itu bukan produk itu sendiri sih sebenarnya, tetapi servisnya. Bagaimana cara kita melihat konsumen kita atau lawan bicara kita, bagaimana cara berbicara kita, tetapi bukan apa isinya, tetapi bagaimana lah. Nah, itu yang menimbulkan ketertarikan terhadap konten atau barang apa yang ingin kita jual atau isi apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Coba kita tiba-tiba nih, ini contoh kasus tiba-tiba orang beli nih produk kita, katakanlah kopi kayak gini, kopi Sanger lah katakan seperti itu. Ya dengan wajah yang tidak menyenangkan, dengan ekspresi yang semacam terlalu banyak beban. Ketika dia menyodorkan kopi, walaupun dia tidak berbicara, berkesan nggak sih bagi kita? Atau kita pengen nggak ke warung kopi atau ke kafe itu lagi dengan komunikasi visual yang dia non verbal yang dia tampakkan seperti itu. Nah, itu menimbulkan rasa enggan ya kak ya, lebih tepatnya enggan untuk kembali berbicara. Kalau kita contohkan ke orang lain, kok tiba-tiba orang ini kok wajahnya nggak enak nih, kita mau nggak nyambung bicaranya sama beliau, atau mau nggak kita bercerita kepada beliau dengan ekspresi wajah atau komunikasi non verbal yang tidak menyenangkan gitu. Ya jelas tidak kak. Nah, seperti pertanyaan kakak tadi, gimana sih secara efektif? Pertama-tama itu tunjukkan bahwa kita pengen mendengar. Nah, di sini ya ada beberapa sudut halaman berapa kalau Pak salah saya, ada yang judulnya itu mendengar, emang khusus mendengar gitu, sumpah mendengarkan gitu, mendengarkan. Bagaimana kita ingin bercerita terhadap orang-orang yang tidak ingin mendengarkan, dengan cara kita melihat ekspresi wajahnya nih nggak enak nih, kalau saya cerita pun nggak nyambung nih, kira-kira kayak gitu kan. Nah, seperti itulah kan gambaran dalam buku ini, kira-kira gitu kan. Wah, memang menarik sekali ya Bang ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ke Gramedia terdekat atau bisa juga pinjam ya Bang ya melalui perpustakaan ke TBM maupun perpustakaan digital. Kalau di TBM Abang berarti bisa Bang pinjam buku tuh Bang? Sementara masih belum bisa Kak, kan karena saya juga belum mendata beberapa buku yang ada di TBM, karena beberapa waktu yang lalu saya baru sadar banyak buku saya yang hilang, saya nggak tahu kemana. Ada yang datang ke rumah, pinjam buku ya, boleh. Terus siapa sih yang minjem, lupa saya Kak. Mungkin kalau misalnya Abang buka lapak bisa ya Bang, teman-teman datang ya ke lapak yang di pusat kota tadi Bang. Oh, mungkin bisa. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pelayanan memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau orang tidak melihat apa yang diberikan, tetapi orang melihat bagaimana cara memberikannya atau servis tadi. Contoh seperti kita memberikan nasi ataupun kue atau kue kita bilangkan kepada seseorang. Ada orang yang memberikannya dengan senyuman dan kata-kata yang lembut, tetapi satu orang lagi memberikannya dengan dicampak gitu. Pasti penerimanya juga beda. Walaupun sama-sama butuh kue tadi, tentu yang namanya dikasih dengan kasar, pasti tidak semua orang bisa menerima. Apalagi kan setiap manusia itu kan kebutuhan dasarnya selalu ada rasa ingin dihargai, ya kan Bang? Betul. Menarik juga ini Bang tentang konflik Bang, mengatasi konflik, kelola konflik tadi ya Bang ya, poinnya. Nah ini kan hari ini kan Bang momen pilkada nih ya Bang, udah nyoblos belum Bang? Udah. Oke, Bang. Nah jadi gini Bang, kalau kita kaitkan dengan pilkada hari ini Bang, kan banyak tuh Bang yang berbeda pandangan, pasti kan saling serang ya kan Bang. Nah
Itu kan Betul. termasuk salah satu tidak bijaksananya kita dalam mengelola konflik yang terjadi di antara kita. Kira-kira apa nih Bang, hal yang penting dari buku itu, bagaimana cara mengelola konflik jika kita dilihat dari sudut pandang manusia, Bang? Nah, kalau berdasarkan itu, mungkin itu kata kasusnya itu ya. Saya lebih senang kalau ini nih, di bagian sini nih, di berpikir kritis. Nah, sekarang saya lihat, ini contoh kasus itu tadi ya, Kak, yang berdasarkan itu ya. Iya Sekarang Bang, kita lihat, sekarang kita lihat berdasarkan informasi-informasi yang beredar di media sosial terkait dengan pemilihan, terkait dengan tim ses, terkait dengan bermacam black campaign yang terjadi di media sosial. Mungkin di luar itu saya kurang tahu, mungkin saya cuma ngelihat di media sosial seperti apa, karena saya bukan tim ses, saya nggak tahu gitu kan. Nah, satu-satunya untuk menangkal itu, yaitu adalah kemampuan berliterasi kita, Kak. Kemampuan literasi kita, sejauh mana daya berpikir kritis kita untuk menanggapi informasi atau isu-isu yang beredar di media sosial. Nah, baru-baru ini kan kita sadar bahwa ada informasi, mungkin ya di apa kemarin ya, mungkin di debat yang ketiga sehingga dibatalkan itu, kita nggak tahu ya, debat gimana yang dibatalkan itu gara-gara mikrofon ini Oh, loh. iya, iya. Nah, itu kalau kita memang kepancing, Kak, ini beneran terjadi nih, kericuan terjadi ini karena ada yang kecurangan, karena dalam perdebatan itu ada alat-alat khusus yang membantu salah satu calon pasangan gitu. Nah, padahal itu cuma mikrofon loh, Kak. Mikrofon yang wireless yang digunakan untuk digunakan untuk membantu device untuk mendengarkan dialog-dialog atau debat-debat tersebut, kan gitu ya, Kak ya. Nah, apabila kita tidak tahu atau tidak punya literasi tentang itu, ya kita terpancing. Nah, itu salah satu-satunya cara adalah berpikir kritis dan menganalisa. Caranya ya apa? Ya membaca, berliterasi seperti itu, Kak, kira-kira. Sehingga tidak terjadi kericuhan atau kegaduhan yang lebih meluas seperti itu, kira-kira. Nah, saya pikir orang-orang yang akhirnya berdebat, akhirnya membuat kericuhan yang saya lihat di media sosial, bagaimana sehingga gara-gara itu terjadi kericuhan itu Pak, sehingga dibatalkan debat tersebut, itu konyol bagi saya, kayak gitu kan. Nah, itu terlihat bahwa beberapa orang di antara kita memang kekurangan literasi. Nah, itulah peran kita untuk menciptakan generasi-generasi seterusnya untuk melek gitu ya, melek literasi. Kira-kira gitu, Kak? Ya, benar-benar Bang setuju. Karena apalagi fenomena di sosial media ini Bang, kayak video TikTok cuma 15 detik, YouTube Short cuma 15 detik. Jadi kan orang terjebak dalam kotak popcorn ya Bang ya. Nih scroll, tidak menikmati proses berpikir kritis tadi. Itu salah satu bedanya antara kita mengkonsumsi konten secara praktis atau kita dengan membaca. Kalau membaca itu tentu akan menumbuhkan nalar kritis kita, teman-teman semua. Betul. Kalau beberapa tahun lalu mungkin masih ingat yang salah satu politisi ya Bang ya, dibilang dianiaya oleh kubu lawan, padahal baru selesai. Iya. Itu juga ada ceritanya. Menarik sekali nih Bang. Jadi tadi kan Bang, kalau nggak salah selain mengatasi konflik, terus tadi poinnya ada juga motivasi dan pengembangan, Kak. Ya, motivasi dan pengembangan. Nah, kalau ini kita relate-kan atau kita hubungkan dengan katakanlah TBM aja deh ya, biar lebih dekat dengan kita gitu kira-kira ya. Motivasi dan pengembangan. Nah, TBM sendiri kan punya forum nih, forum di mana kereta lewat ya. Oke, baik. Punya struktur, punya manajemen, punya aktivitas-aktivitas yang kadang-kadang tidak terjangkau kayak gitu, Kak ya. Ada aktivitas-aktivitas yang atasan banget ke daerah-daerah pelosok mungkin kurang terjangkau kayak gitu secara fisik. Namun terjangkau secara fisik yang apa dengan cara WA atau via alat komunikasi lainnya, sehingga
kadang-kadang yang mendapatkan pengembangan dan motivasi ini adalah orang-orang di sekitaran kota, mungkin kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat atau kita hubungkan dengan TBM sendiri, seluruh manusia yang terlibat, seluruh orang atau seluruh anggota organisasi yang terlibat dalam forum atau terlibat dalam suatu perusahaan, mereka butuh yang namanya pelatihan atau butuh yang namanya pengembangan karir seperti itu. Selain itu mereka juga secara langsung juga membutuhkan yang namanya reward ya atau akselerasi perayaan, dan itu terjadi tidak hanya di sekitar kota atau wilayah-wilayah terdekat dengan pengembangan manajemen, tetapi daerah-daerah tertentu yang katakanlah benar meriah deh nih, katakanlah benar meriah ini agak-agak jauh dari Banda Aceh, tetapi secara komunikasi, secara apa namanya hubungan kan tetap terjalin seperti itu. Nah, salah satunya seperti ini nih, seperti kita yang sedang podcast ini kan kayak itu ya. Nah, motivasi-motivasi itu akhirnya motivasi yang diberikan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi menjadikan teman-teman yang berada di wilayah atau teman-teman yang berada di daerah itu merasa, gue ini diperhatiin dong, nah, kayak gitu. Saya ini punya peran dong di forum itu, sehingga komunikasi seperti ini memunculkan motivasi dan sehingga menciptakan apa namanya gairah teman-teman di Banda Aceh kayak gini nih, teman-teman di Lok Semai kayak gini nih, yuk teman-teman yang di benar-benar walaupun berada di pelosok kita bikin juga dong hal-hal yang kayak gitu sehingga terjadi kesetaraan kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat pergerakan atau karyawan-karyawan itu menjadi lebih produktif untuk melaksanakan kegiatan perusahaannya atau organisasinya seperti itu kan. Wah, keren-keren Bang. Berarti dari penjelasan Abang bisa kita tangkap setiap karyawan ataupun anggota organisasi memerlukan yang namanya reward atau dianggap ya Bang ya, dianggap betul, dia berperan aktif. Memang benar Bang, kadang kan ada mungkin orangnya seperti ini, kita datang nggak datang pun nggak dicariin, kita buat bagus pun nggak diopenin dulu gitu ya Bang kadang. Tetapi disinilah peran penting dari pimpinan itu, bahwasanya bisa melihat potensi dari setiap anggotanya, sehingga bisa menempatkan anggota ini perannya seperti apa yang cocok dan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki ya Bang ya. Nah, betul. Selanjutnya Bang, yang ingin kami tanyakan, kira-kira apa dari buku itu yang sudah Abang terapkan sebagai peran Abang nih pegiat literasi Bang? Apa yang sudah saya terapkan? Ya, dari bacaan di buku itu Bang. Mungkin daripada menerapkan, mungkin saya lebih terinspirasi ya bahasanya, karena beberapa waktu yang lalu saya termasuk, ini kalau boleh bicara personal, saya ini termasuk orang yang introvert Kak, kurang suka sana kesini kayak gitu kan. Lalu apa namanya ya beramai-ramai kayak gitu. Saya lebih suka orangnya yang diam, jadi personal, lebih menyendiri, saya ngeri ya bahasa menyendiri. Tetapi setelah saya membaca buku ini, saya paham bahwa itu nggak ada hubungannya sih, mau kamu introvert, mau kamu extrovert, manajemen itu tetap berjalan kayak gitu. Mau kamu penyendiri, mau kamu orangnya heboh, kamu manajemen itu tetap terus berjalan gitu. Nah, ini disesuaikan dengan kepribadian, tetapi dipandang lebih daripada kepribadian, kamu harus menggunakan otakmu dan watakmu. Kamu harus mensinkronisasikan itu. Di sini ada di bab, kayaknya ada di bab awal deh. Nah, ini nih, otak dan watak. Nah, kita nggak bisa bilang dalam buku ini diceritakan bahwa kita terus berkembang. Kita nggak bisa bilang, aku memang kayak gini orangnya. Nah, kira-kira gitu. Aku emang pendiam orangnya. Jadi kamu nggak bisa
nggak bisa memvonis aku bodoh, nggak bisa memvonis aku pendiam, bisa. Ternyata nggak boleh Kak. Walaupun kita memang orangnya introvert, walaupun kita orangnya pendiam, tapi kita harus terus mengupgrade diri kita sebagaimana ilmu pengetahuan, sebagaimana pengalaman, sebagaimana perkembangan dunia dan wawasan yang luas. Nah, sehingga kita tidak mengambil hitamkan watak kita atau kepribadian kita untuk memvonis orang lain atau karyawan kita kayak gitu. Nah, kira-kira gitu lah Kak, gitu. Kalau dikaitkan dengan adaptasi ya Bang ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pandai beradaptasi, tentu tergerus oleh zaman dan waktu. Betul, betul. Menarik sekali Bang. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat 12 menit. Ada 4 penonton nih Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Nasri. Jarang-jarang nih Bang Nasri hadir di pembahasan buku kita, teman-teman. Mungkin saya jawabnya Kak Ami dulu lah ya. Apa sih kekurangan dari buku ini? Bisa saya katakan bahwa kekurangan dari buku ini bukan kekurangan bukunya mungkin Kak ya, lebih kepada kekurangan literasi kita terhadap pengetahuan yang ada. Karena gini, dalam beberapa kasus dalam buku ini, Ellen Rahman menceritakan tentang bagaimana Steve Jobs turun ke perusahaan-perusahaan kecilnya dia atau cabang-cabang perusahaan dia, atau bagaimana terjadinya persengketaan perusahaan kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu ya, harus dimanajemen sama siapa, orangnya kayak mana. Nah, itu kadang-kadang luput dari kita karena kita harus membuka literatur lain untuk, karena secara detail nggak diceritakan di sini, mungkin agak lebih tebal lagi dari 400 halaman kayak gitu. Karena secara detail kita harus cari literatur gimana sih sebenarnya si Steve Jobs itu kayak gitu, atau bagaimana sih sebenarnya perusahaan Adidas membangun perusahaannya kayak gitu. Jadi kita informasi itu secara detail nggak diceritakan di sini, cuman kasusnya aja, sehingga butuh effort lebih bagi kita untuk mencari informasi-informasi lain, baik itu dari buku atau majalah atau artikel-artikel yang beredar di internet seperti itu. Nah, effort itu yang mungkin kadang-kadang kita males nyari informasinya. Kadang-kadang kita butuh informasi yang ininya aja lah. Itu kan hanya soal kasus. Tapi kan pengembangannya atau inti dari informasi setiap judul ini tertangkap. Kira-kira gitu. Itu sih kelemahan kita sih lebih tepatnya kayak gitu. Males aja kita nyari informasi lain kayak gitu. Kelebihannya Bang? Kelebihan dari buku tuh Bang? Kelebihan dari buku ini, pertama saya suka baca bukunya dari segi visual Kak ya. Nah, ya salah satunya gini Kak, ini nih, punya rate of view. Jadi ketika kita membaca buku, lebih tepatnya kalau saya bilang kayak kita nggak kayak membaca buku yang saling berkaitan, tetapi membaca artikel Kak. Karena memang buku ini adalah kumpulan artikel gitu. Jadi ketika kita baca ini, kita mau mulai dari mana terserah. Kita mau mulai dari bab 1, mau bab 5, mau bab 11, itu terserah karena sesuai dengan kebutuhan kita Kak. Nah, kalau buku-buku yang lain mungkin yang secara runtun diceritakan seperti itu, ini harus dari awal kan dibaca kayak gitu supaya nyambung gitu. Kalau ini enggak, kita bisa baca dari bab berapa, mungkin dari bab terakhir pun kita baca, kalau sesuai dengan kebutuhan kita bisa kita baca kayak gitu. Nah, kayak gitu, itu salah satu kelebihannya. Kemudian punya apa sih istilahnya kayak gini, kayak gitu, kayak quote atau rate of view. Ketika kita mau membacanya, kita kan nggak baca dulu nih. Kan judulnya kan di halaman yang berbeda nih judul di halaman berbeda dengan tulisan warna putih kan, punya atau kertas yang berwarna hitam. Langsung ke, ini langsung ke isi bukunya. Tetapi ketika kita nggak baca ini, kita dapat poinnya di sini nih. Nah, langsung poinnya di sini nih. Jadi ketika kita membaca, kita baca point of read-nya dulu. Misalnya judulnya bergerak.
judulnya bergerak. Terus apa sih kita pengen poinnya dulu nih, kita punya pilihan untuk setiap saat siap menantang diri untuk maju layaknya climber, para pendaki gunung gitu misalnya. Oh menarik nih gitu. Jadi kita baca, walaupun kadang-kadang ini kayaknya nggak penting deh. Ketika kita baca, oh jadi pengen baca kayak gitu. Itu salah satu kelebihan dari buku ini. Dan fontnya juga enak dibaca kak. Fontnya ini saya nggak tahu nih font apa, tetapi ini betul-betul enak banget dibaca nih. Karena beberapa buku yang saya pernah baca isinya oke, tapi fontnya nggak enak kak. Jadi berat mata kita ngelihatnya, entah karena terlalu kecil, entah karena fontnya nggak enak dibaca, nggak layak kayak gitu. Kan nggak layak sih, mungkin saya aja yang nggak suka dengan font itu. Kebetulan kan saya desainer grafis kak, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu loh. Wah, berarti Abang sebagai desainer grafis memandang buku ini sangat nyaman ya Bang untuk dibaca. Nyaman banget dibaca kak. Betul, ini cakep banget nih bukunya. Oke, melihat dari artikel yang masing-masing itu tidak saling berkaitan, mungkin ini sangat cocok ya Bang untuk pembaca yang suka membacanya lompat-lompat gitu Bang. Lagi sur yang tengah, buka yang tengah ya kan Bang. Sur yang 34 bagian, buka 34 bagian. Nah itu termasuk saya Bang. Saya paling bosan kalau memulai itu runtut dari awal, rasanya membosankan. Wah, kalau setengahnya itu udah menarik, oke, ini kita harus baca nih dari awal gitu. Ya kan Bang? Ini Bang ada komen nih Bang dari Kak Ami Bang. Ya. Keren kali. Berarti intinya salah satunya adalah pelibatan ya. Semoga Rumah Baca Literasi Abdul Jabar merasa dilibatkan dalam kerja-kerja forum biar kita bisa maju bersama ya. Semangat selalu untuk kita semua. Betul Kak Ami, betul. Ngomong-ngomong Kak Ami, kami udah daftar loh ininya, tapi belum dapat notifikasi nih dari forum. Ini gimana nih ceritanya? Ini mungkin bisa spill sedikit dong kita. Ayo kami. Kami jaringannya kurang bersahabat Bang di sana. Mungkin karena cuaca juga ya Bang ya. Mungkin nanti, ya. Mungkin nanti langsung dijapri. Gimana Bang? Ya, secara umum buku ini keren banget Kak. Secara umum bisa saya sampaikan. Mungkin saya ada catat sedikit tadi yang terkait. Nah, di sini Ellen Rahman menyajikan berbagai konsep yang kritis tentang manajemen manusia. Pada dasarnya informasi-informasi yang berada di dalam buku ini baik dari bab 1 maupun bab selanjutnya begitu. Ini adalah tentang bagaimana manajemen manusia, bagaimana mengelola manusia, ya kan? Dengan cara yang mudah dipahami dan memberikan contoh studi kasus yang dapat membantu yang seperti saya baca tadi, agar pembaca memahami penerapannya dan teorinya disesuaikan dengan situasi-situasi yang nyata. Nah, seperti itu. Jadi situasi-situasi itu kalau bahasa orang pujangga kan sejarah pasti berulang kayak gitu kan. Ada hal-hal yang terjadi di sudut kota sana, di sudut bumi di sana, yang mungkin terjadi di tempat kita kan. Nah, kita mengambil ibrah-ibrah yang terjadi di sana di dalam buku ini yang bisa kita relate-kan dengan kondisi kita sekarang seperti itu kan. Nah, itu yang membuat saya ini keren banget nih buku ini. Ini bagi teman-teman yang katakanlah mungkin bukan manajer perusahaan atau bukan pimpinan suatu organisasi, siapa aja kayaknya wajib deh membaca buku ini, karena yang dibahas di sini bukan hanya tentang pemimpinnya saja, tetapi karyawannya juga, bagaimana dia bersikap terhadap pemimpin dan bagaimana dia bersikap terhadap sesama karyawan, bagaimana dia bersikap terhadap tanggung jawab tugasnya seperti itu. Nah, ini yang buat saya ini bisa dibaca oleh siapa aja yang nggak mesti harus pimpinan organisasi atau perusahaan. Saya pikir begitu kan. Mantap Bang, memang benar. Seperti yang tadi juga Abang sampaikan, bisa diterapkan oleh siapapun ya Bang ya, termasuk di situ guru, yang punya pasangan, yang punya usaha, dan yang paling minimal tingkat organisasi. Bisa dibaca oleh kalangan remaja juga ya Bang ya, seandainya dia mungkin ketua OSIS ya kan Bang, atau ketua organisasi literasi kan, remaja-remaja
zaman sekarang kan sudah mulai canggih-canggih ya Bang ya. Nah, Betul. tingkat biasa yang muda juga bisa dan dewasa juga bisa. Nih Bang, ada komen lagi nih Bang dari kami. Sabar, pekan depan, pekan depan memang Siap-siap, rapat Kak. perseratan bersama tim pusat yang memberi keanggotaan. Disuruh sabar Ya, Bang. siap. Bersabar dan bersyukur ya nanti ceritanya. Ya, mantap. Ya Bang, waktu nih Bang udah sangat bergeser nih Bang, jadi nggak enak nih. Sebelum kita akhir nih Bang, live kita kali ini, mungkin Abang boleh memberikan penutup dari perbincangan kita Bang, kata-kata yang menarik lah Bang, yang bisa menginspirasi Ada di, teman-teman. mungkin saya mengutip dari sini aja ya, di bentar-bentar ya. Nah, di halaman 157 tentang komitmen nih Kak. Nah, tentang komitmen atau tentang apa ya? Kalau nggak salah saya tentang stop menunda nih. Kalau dalam judul di sini nih stop menunda Kak. Saya bisa baca point of read-nya adalah kalau Anda bisa dengan tekun men-follow up semua janji dan komitmen, ya, Anda pasti sukses. Nah, ini nih yang apa namanya membuat saya tergerak ya. Mungkin salah satunya ini kedorongan ke Ami juga di sana kemarin sempat cerita-cerita. Ini makanya rumah literasi Abdul Jabarnya agaknya nih perlu lebih kuat effortnya agar keanggotaannya pun lebih lebih diakui seperti itu. Nah, mungkin saya juga lagi berusaha nih Kak, berdasarkan instruksi dari kami untuk mengumpulkan TBM di Bunda Meriah. Nah, ini sedang saya jalankan. Alhamdulillah udah dapat 4 nih kami, udah dapat 4 untuk bergabung ya dengan forum TBM di forum TBM Aceh gitu. Itu aja Kak. Masya Allah ya Bang ya, kalau kita kaitkan closing statement dari Abang tadi itu erat kaitannya dengan Rasulullah yang mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Janji ditepati ketika berbicara berkomitmen, insya Allah sukses akan datang di hadapan kita. Amin. Amin. Ini salah satu juga Bang ada yang komen nih Bang, komunitas garis tepi. Mantap, rumah literasi Abdul Jabar, jaya terus, bergerak terus. Amin, amin. Makasih, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Nasri atas kesempatannya pada kali ini. Terus terang, ini sangat menginspirasi saya juga dan semoga teman-teman juga terinspirasi. Apa namanya? Mungkin karena jadwal pilkada ya bagian dan cuaca agak hujan-hujan. Ya, Jadi hujan, ya? Di Langsa juga hujan Bang. Kebetulan saya di Langsa nih Bang. Ya? Jadi mungkin kan terkendala sinyal juga. Buat teman-teman silakan share karena rekaman ini akan siaran ini kita simpan jadi bisa ditonton ulang di rumah masing-masing. Penutup pada hari ini tipsnya salah satunya adalah komitmen tadi ya Bang ya, komitmen untuk menjalankan segala hal yang kita lakukan, tidak boleh menunda-nunda. Karena semakin kita menunda, semakin jauh kita daripada kesuksesan. Terima kasih banyak Bang Nasri. Saya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton acara Forum TBM Aceh. Sampai jumpa di minggu depan. Karena kegiatan bahas buku ini adalah kegiatan rutin dari Forum TBM Aceh. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Gigi. Ya, sama-sama Bang. Kita tutup ya Bang. Siap.